Nah, sekarang gue udah bergabung nih sama teman gue namanya Adisti. Halo Dis. Kalau Bi, Iya, jadi Adisti ini kita tuh udah lama kenal gitu kan dari awal kita masuk kuliah. Kita sebenarnya udah temenan, udah sering main bareng. Cuma selama gue temenan sama lo kan gue kayak kurang tahu ya Dis, hobi lo tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. ya. Sebenarnya hobi gue itu masak. Kalau di rumah ya, kalau di rumah itu kenapa hobi gue masak? Karena setiap nyokap gue masak tuh masakannya selalu enak. Nah di situ gue coba-coba belajar, nanya-nanya resep sama nyokap gue. Terus kayak gue jadi nagih gitu buat masak. Jadi gue setiap di rumah tuh gue selalu bantu nyokap masak. Nah ternyata masakan gue itu lumayan enak. Jadi ketagihan lah buat masak terus Jadi karena tagihan ibu juga ya nggak sih? suatu kebanggaan ya buat diri sendiri. Iya betul. Nah, terus dari hobi lo ini nih, lo pengen kembangin gak sih? Kayak lo ada ide untuk bisnis gitu mungkin atau apa gitu yang bisa menghasilkan Ya, uang? sebenarnya ada sih niatan untuk bisnis, apalagi semenjak ini ya pandemi kan kayak aduh nggak ada penghasilan apa apa. Terus di rumah juga kerjaannya masak. Sebenarnya itu kan suatu ya, bisnis bisa masak tapi bisa menghasilkan uang bisnis. Cuma gue di rumah kan juga nggak maksudnya nggak benar-benar nganggur. Gue kan kuliah sambil kuliah juga, jadi nggak selalu ada waktu untuk seharian bisa masak. Takutnya kalau gue buka bisnis kan jadinya keteteran ya, misalkan kalau emang pesanan banyak atau gimana, itu kan gue takutnya nggak bisa memenuhi kebutuhan customer gue. Itu sih salah satu yang gue takutin kalau buka bisnis masak. Sebenarnya pengen, dan kebetulan juga akhir-akhir ini gue dapet kerjaan itu di kampus gue sendiri gitu. Nah jadi setiap hari gue udah mulai sibuk kuliah, sibuk juga kerja. Jadi udah nggak ada waktu lagi sih untuk, maksudnya udah niat niat untuk buka bisnis makanan itu udah Iya, udah nggak. nggak ada lah ya, nggak ada waktu Iya gitu. karena wah udah nggak ada waktu banget. Iya, Jadi udah deh. iya betul. Nah, selain hobi nih, gue pengen nanya, sebenarnya cita-cita lo tuh apa sih ke depannya tuh? Lo setelah ini tuh lo bakal mau gimana gitu? Sebenarnya cita-cita itu ya, kalau mau diomongin cita-cita dari kecil ya, maunya jadi model. Nah, nah Cuma kenapa nggak jadi model? Secara kan lo udah memenuhi kriteria nih. hmm, iya, gimana ya, itu sih emang cita-cita dari kecil, pengen banget jadi model. Kan hobi juga, kalau mau dibilang hobi dari kecil tuh hobi foto, kayak foto. Terus apa ya, jalan-jalan catwalk itu hobi dari kecil banget tuh sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa pas udah gede tuh kayak gimana ya, passionnya sebenarnya nggak di situ juga sih, nggak di situ banget. Jadi lebih kayak pengennya kerja kantoran aja sih. Pas udah gede tuh mengurungkan niat untuk jadi model. Kayak gimana ya, soalnya dari kecil sebenarnya nggak terarah juga sih, nggak dibiasakan. Biasanya kan kalau dari kecil itu cita-cita pengen jadi model, di sekolahin model atau suruh casting. Nah itu gue nggak menjalankan itu, jadi kayak perlahan berubah gitu. Niat untuk jadi modelnya berubah, jadi kayak udah sekarang let it flow aja. Terus sekarang kan masuknya juga ilmu komunikasi di kampus, jurusannya humas. Jadi kayak cita-cita gue sih kalau bisa gue pengen jadi humas di perusahaan-perusahaan besar. Iya sih, betul-betul. Itu sepertinya cita-cita semua anak komunikasi ya kan, pengen jadi Iya, penyiar yang baik gitu. Tapi betul bang. iya, walaupun nanti udah lulus juga bakal melenceng juga, pasti ada yang Iya, melenceng kemana kemana, jadi jadi pengusaha, jadi apa gitu kan. Nah, terus habis itu apa namanya,
kan udah nih cita-cita jadi model lo udah terkubur gitu istilahnya. Nah, terus berarti lo tujuan ke depan lo pengen kerja di kantor di perusahaan besar sebagai PR yang profesional gitu kan. Iya. Nah, apa namanya upaya lo nih untuk menjadi PR yang profesional tuh gimana sih? Lo harus ngelakuin apa gitu supaya lo tuh bisa jadi PR sesungguhnya gitu. Gimana ya? Kalau itu gue sih, kalau untuk sekarang kan gue masih belajar ya. Pengen bener-bener tekunin dulu sih, belajar gimana menjadi seorang PR yang baik, menjadi seorang PR yang profesional. Itu sih, terus attitude juga ya, harus dibangun. Iya, gitu harus dibangun. Terus karena kan kita juga kalau menjadi seorang humas kan kita gimana, harus bisa membangun citra perusahaan. Nah, sebelum membangun citra perusahaan, kita juga harus bisa membangun citra diri kita sendiri, ya nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Nah, itu sih baik, itu sih itu aja. Iya sih, benar juga yang lo bilang gitu kan. Gue pun sebagai sama PR gitu kan, gue juga pasti mikir kayak gue harus memperbaiki attitude gue dulu gimana gitu kan. Karena kalau misalkan orang memandang attitude kita udah jelek, itu bakal jelek seterusnya gitu kan. Mau ubah kayak gimana pun juga tetap aja gitu ya kan. Iya betul kan, kayak contohnya kan, ini perusahaan ini pasti yang dilihat kan humasnya kan. Sedangkan perusahaan ini humasnya jelek, ya perusahaannya bisa jadi jelek. Iya. Terus gue mau nanya deh, kan lo berarti kuliah sekarang sambil kerja kan? Nah, gimana sih cara lo bagi waktu antara belajar sama kuliah gitu? Secara kan emang sekarang online gitu. Nah, kalau misalkan tahun depan kita udah bisa tatap muka, gimana cara lo bagi waktunya gitu? Nah, kalau itu kalau untuk sekarang ya kan sekarang masih online. Jadi kalau untuk sekarang itu gue cara membagi waktunya itu kan gue kerjain aktifan. Nah, gue sengaja ngambil kelas sore ke malam. Itu untuk kelas ya, untuk kuliahnya. Dan gue untuk kerjanya itu selalu ngambil shift pagi. Jadi dari gue kan kuliah Senin sampai Kamis. Senin, Selasa itu kuliah, Rabu libur, Kamis gue masuk kuliah juga. Nah jadi untuk shift siang gue biasanya ambil di hari libur kuliah ya maksudnya. Jadi kayak Jumat, Sabtu, kan gue Sabtu tetap masuk tuh. Nah, untuk shift kerja gue ambil pagi itu hari masuk gue kuliah. Jadi pagi ke siang gue kerja, pulang kerja gue sore itu kuliah, sore ke malam itu gue kuliah gitu. Nah, gitu. Kayak gitu. Nah, itu cara gue membagi waktu kerja sambil kuliah. Iya benar. Padat juga sih ya. Jadi untungnya gue shift-shiftan. Jadi gue bisa ngebagi waktu gitu. Iya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ada tugas kan secara kita kan mahasiswa semester akhir gitu kan. Nah tugas tuh pasti kan numpuk juga. Gimana sih cara lu nyelesain tugas-tugas lu gitu? Secara kan dosennya juga sekarang banyak yang pada ribet gitu kan tugas-tugasnya. Iya. Betul. Gimana Bil? Iya, jadi kan kayak kita kan masih semester akhir nih. Nah, banyak kan tugas-tugas yang kita disuruh bikin kayak mini skripsi atau MPK yang kayak bikin mini skripsi gitu kan, itu udah agak lumayan ribet kan, kita harus penelitian apa segala macam gitu. Nah, kalau misalkan ada tugas itu tuh lu gimana gitu ngebagi apa ya? Ngerjainnya kayak lu kan kuliah juga, kerja juga gitu kan. Maksudnya kan kalau kerja kan lu kayak bener-bener bisa seharian gitu kan sampai sore. Gitu gimana? Nah, kalau itu sih gue benar-benar ngebut ya. Jadi misalkan tugas deadline
misalkan deadline-nya itu dari hari tugas yang dikasih, itu gue biasanya sih nyicil ya Bil. Kayak misalkan nih dikasih tugasnya itu Senin, tapi deadline-nya Senin depan, Minggu lah ya. Nah, itu gue nyicil dari hari Senin itu gue coba bikin. Dan itu gue kan kerja sambil kuliah juga kan. Itu biasanya gue kerjain malam kalau bener-bener lagi nggak ngapa-ngapain sambil istirahat juga. Nah mungkin besoknya ada lagi Selasa, Rabu gitu. Nah itu kan soalnya bener-bener kalau kayak skripsi kecil ya, mini skripsi ya, itu kan lumayan ini kan nguras otak, apalagi kayak harus meneliti gitu. Nah itu sih gue cicil Bil, paling kalau gue bener-bener ada waktu kosong lagi istirahat di rumah, itu gue bikin tugasnya. Atau enggak ya istilahnya kan itu panjang kan waktunya. Kalau gitu, kalau panjang gue masih bisa nyicil sedikit-sedikit. Tapi kalau deadline-nya yang kayak cuma 2 hari atau sehari, itu sih gue benar-benar ngebut sih pulang kerja. Kadang gue kalau lagi kerja pun masih bisa nyolong ngerjain tugas. Gitu. Lumayan berat sih ya perjuangannya. Oke deh Dis, thank you banget ya udah bisa gue ajak ngobrol nih, ngomongin hobi sama cita-cita gitu. Semoga kedepannya lu semuanya lancar gitu kan, kuliah, kerja, sampai kita lulus nanti. Amin, lulus bareng ya. Iya, amin. Ya udah. Oke deh Dis, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah.